Halo rakat-rakat, apa kabar semua? Salam muka minyak. Semoga rakat-rakat sehat walafiat, sebagaimana saya juga sehat walafiat. Nah, kali ini saya mau mengajak rakat-rakat untuk membicarakan seorang tokoh politik dari Nusa Tenggara Timur yang jarang disebut namanya, tapi dia memiliki jasa-jasa besar dan terlibat dalam peristiwa-peristiwa besar. Salah satunya adalah turut eh, ikut dalam delegasi Indonesia untuk melobi tahta suci Vatikan yang merupakan pusat dari agama Katolik di dunia, agar Vatikan dalam tanda petik memperbolehkan atau merestui Indonesia menginvasi Timor Lorosae yang kemudian menjadi Timur Timur dan sekarang sudah merdeka dan menjadi Timor Leste. Siapakah tokoh tersebut? Mari kita ikuti vlog kali ini, tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dan share juga. Oke, selamat menyaksikan. Ya, tokoh yang saya maksudkan bernama Benedictus Mangrengsai. Dia kelahiran Umatua, yaitu di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur pada 15 Juni 1928 dan meninggal di Jakarta pada 16 Agustus 2003. Sumber sejarah yang akan kita bicarakan ini saya mengutip dari testimoni putrinya Monica Sai di laman Facebooknya. Jadi Benedictus Mangrengsai ini adalah seorang politisi Indonesia yang ditunjuk sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong tahun 1966 sampai 1971. Berarti beliau merupakan salah satu pionir atau tonggak dari Orde Baru ya. Nah, dalam arsip sejarah Indonesia, Ben Mangrengsai bersama dengan Frans Seda memainkan peran penting dalam pertemuan Roma di bawah pimpinan Menteri Luar Negeri Adam Malik dan Jenderal Ali Murtopo untuk mendiskusikan integrasi damai Timor Leste ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dr. Andus Ben Mangrengsai ini pernah menjadi Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong masa jabatan 6671. Dia adalah politisi dari Partai Katolik. Lalu setelah partai itu dilebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia, beliau juga terlibat dalam Partai Demokrasi Indonesia itu. Pendidikannya ditempuh, gelar doktorandusnya dia tempuh di Fakultas Ilmu Politik ya, di jurusan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Nah, berbicara tentang masa kecil Ben Sai ini, mula-mula dia menyelesaikan sekolah rakyat di Bola, Sika, Nusa Tenggara Timur tahun 1934 sampai 1937. Pamannya yaitu yang bernama Moan Petrus Pitang yang bertugas sebagai kapitan. Kapitan itu seperti tentara kerajaan lokal zaman kolonial Belanda ya, mengirim Sai belajar di sekolah Sakel di Ndau Ende, Nusa Tenggara Timur tahun 1937 sampai 1942. Nah, Sakel School ini adalah sekolah guru yang dipersiapkan, murid-muridnya dipersiapkan menjadi guru, termasuk dua opa saya dari
pihak bapak dan pihak ibu juga lulusan sekolah ini. Sekarang sekolah ini sudah bertransformasi menjadi SMA Ndau ya, di daerah Ndau ya. Nah, setelah lulus dia bekerja sebagai petugas polisi di Maumere tahun 1943 sampai 46, kemudian di Bajawa tahun 46 sampai 48, serta di Makassar tahun 1948 sampai 1950. Tapi rupanya pekerjaan menjadi polisi tersebut tidak cocok untuknya. Dia pun mengundurkan diri sebagai polisi dan melanjutkan pendidikannya di Mir-Witgebreid Lager Onderwijs atau MULO di Makassar tahun 1949 sampai 1951. Jadi waktu itu masih zamannya ini ya, proses peralihan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia Serikat ya waktu itu ya. Nah, dia cukup beruntung ya, karena bisa melanjutkan pendidikan yang cukup tinggi, tidak seperti remaja-remaja lainnya di kampung halaman pada masa itu ya. Kemudian setelah tamat MULO, dia melanjutkan pendidikannya di Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada, yakni di Fakultas Hukum Sosial dan Politik. Pada 23 November 1956, dia kemudian sukses meraih gelar doktorandus di jurusan pemerintahan, lalu bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Departemen Dalam Negeri. Nah, pada pemilihan umum tahun 1955 menghasilkan 10 anggota konstituante dari Partai Katolik. Nah, saya kala itu ditunjuk sebagai sekretaris fraksi Partai Katolik tahun 1956 sampai 1959, mendampingi I.J. Kasimo yang merupakan ketua Partai Katolik waktu itu ya. Nah, kemudian pada 31 Desember 1964 saya ditunjuk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Setelah terjadi gerakan 30 September, terjadi permintaan perombakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dan kondisi ini menciptakan kesempatan untuk saya mendapat kepercayaan dari Partai Katolik guna menduduki posisi sebagai wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong sebagaimana tadi saya sudah sebutkan ya, tahun 1966 sampai 1971. Nah, beliau adalah ketua terakhir Partai Katolik, dan kala itu dia ditunjuk menjadi ketua pada tahun 1971. Setelah 50 tahun usia partai itu, pada 10 Januari 1973, partai tersebut bubar dan melebur menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Jadi beliau adalah ketua terakhir dari Partai Katolik ya. Dia setelah itu ditunjuk sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia pada tahun 1973-76, lalu pada tahun 88 sampai 93. Itu adalah kali kedua dia ditunjuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Pada periode kedua itu dia menduduki posisi sebagai wakil ketua bidang urusan politik. Nah, rupanya karirnya tidak cuma sampai di situ saja. Dia juga sempat menjadi duta besar selama 1 tahun, yaitu tahun 1975 sampai 1976. Ditunjuk sebagai duta besar Indonesia untuk Portugal. Pada saat itu dia dikirim ke Roma untuk mendiskusikan langkah-langkah guna mengintegrasikan Timor Leste ke wilayah Indonesia. Namun pertemuan tersebut yang seharusnya damai berakhir dengan tumpah darah. 6 bulan
dia bekerja, dia berhasil membuat laporan yang berani kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia mengakui bahwa sekitar 200 orang terbunuh oleh tembakan militer selama demonstrasi yang meminta kemerdekaan Timor Leste. Saya ini agak kurang jelas ya, apakah 200 orang yang tewas itu adalah peristiwa Santa Cruz tahun 1991 atau 200 orang yang tewas ini terjadi pada masa proses integrasi Indonesia ke Timor Leste. Belum, tidak jelas juga ya di sini ya. Kasus ini mencoreng wajah militer Indonesia dan berakhir dengan pengadilan banyak perwira dan warga sipil. Pada tahun 76 sampai 80 dia ditunjuk sebagai duta besar Indonesia untuk Meksiko dan menerima medali kehormatan Aguila Azteca Primera Banda dari pemerintah Meksiko pada tahun 1980. Nah, beliau ini juga tokoh pendidikan, ya bisa dikatakan tokoh pendidikan karena tercatat sebagai salah satu pendiri Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Dia juga mengajar politik di kampus tersebut dan pada tahun 1962 ditunjuk sebagai rektor universitas tersebut. Wow, lengkap juga ya. Nah, berbicara mengenai kehidupan pribadi, Bensai menikah dengan Dona Maria Josefa Nana da Silva, putri dari Raja Sika Don Thomas Silva di Maumere pada 26 April 1955 dan memiliki 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia beberapa tanda kehormatan adalah Bintang Mahaputra Adi Prana II yang diterima di Jakarta pada 19 Mei 1973. Kemudian Aguila Azteca Primera Banda diterima di Mexico City pada 5 September 1980. Seperti itu sejarahnya. Dan kalau tidak salah Bensai ini memiliki saudara adik, kalau tidak salah itu Lawrence Sai, mantan Bupati Sika yang sekarang namanya diabadikan sebagai nama pelabuhan di kota Maumere ya. Nah, rakat-rakat seperti itu kisah sejarah dari tokoh politik Nusa Tenggara Timur yang jarang dibicarakan oleh orang oleh publik. Selama ini publik hanya mengetahui adalah Franseda ya. Tapi ternyata ada orang Sika yang lain yaitu bernama Benedictus Mangrengsai. Satu hal yang patut saya acungi jempol meskipun dia bisa dikatakan salah satu tonggak berdirinya Orde Baru juga, dia tidak segan-segan mengakui bahwa ada hal-hal negatif yang dilakukan oleh Orde Baru. Salah satunya adalah dia mengakui bahwa dan melaporkan bahwa militer Indonesia kala itu bertindak sembrono sehingga menewaskan sekitar 200 orang yang berdemonstrasi terkait Timur ya. Seperti itu sejarahnya. Nah, rakat, seperti itulah sejarah dari tokoh Nusa Tenggara Timur. Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua dan menambah hasanah wawasan kita mengenai sejarah, serta yang penting bisa membangkitkan kesadaran kita sebagai generasi-generasi muda bahwa kita memiliki banyak tokoh yang turut berkontribusi terhadap negara ini. Mari kita ambil sisi-sisi positif dari kontribusi tokoh-tokoh tersebut sehingga bisa kita implementasikan juga dalam membangun bangsa dan negara ini. Oke, sampai ketemu dalam video-video selanjutnya. Salam muka minyak.